لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna, di mana kita sampai pada kaidah yang kelima dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini insyaallah kita akan bahas 3 kaidah ya. Kaidah yang kelima, asma'ullahi ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Bahwa nama-nama Allah itu bersifat tauqifiyah. Tauqif, qaf duluan baru fa, tauqifiyah, bukan taufik, bukan taufiqiyah, tapi tauqif. Nama-nama Allah bersifat tauqifiyah, yakni menunggu dalil. Tidak boleh kita berbicara dalam masalah nama Allah kecuali harus ada dalilnya terlebih dahulu. La majala lil aqli fiha. Bukan domain dari akal sama sekali. Tidak ada domain akal sama sekali dalam masalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah perkara yang ghaib. Bahkan ini adalah perkara yang paling ghaib tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang zat Allah. Ini adalah perkara yang paling ghaib. Kalau kita mengenal perkara ghaib, misalkan surga dan neraka, misalkan alam kubur, misalkan dunia jin dan malaikat, itu perkara-perkara ghaib. Maka nama, sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala itu lebih ghaib, sehingga bukan merupakan domain dari akal sama sekali, bukan merupakan ranahnya akal. Jadi harus menunggu dalil. Itu yang dimaksud dengan istilah tauqifiyah. Wa ala hadza fayajibu al-wuqufu fiha ala ma ja'a bihi al-kitab wa sunnatu fala yuzadu fiha wa la yunqas. Oleh karena itu wajib untuk berlandaskan pada apa-apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh dikurang-kurangi. Lianna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma' wa wajib al-wuqufu fi dhalika 'ala an-nas. Karena akal itu tidak mungkin untuk bisa memahami, untuk bisa menggapai gitu ya, sesuatu yang itu memang hak untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti nama Allah, seperti sifat Allah, seperti zat Allah. Akal tidak bisa menggapainya. Wa wajib al-wuqufu fi dhalika 'ala an-nas. Sehingga wajib bagi kita untuk berhenti ketika nas berhenti, berbicara ketika nas berbicara. Ini yang dimaksud dengan tauqifiyah, menunggu dalil tadi. Jadi masalah nama Allah harus ada dalilnya. Tidak boleh kita memberikan suatu nama kepada Allah dengan nama yang tidak ada dalilnya. Nanti akan disebutkan contohnya oleh penulis insyaallah taala. Liqaulihi ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang engkau tidak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini umum ya, ayat ini umum. Larangan berbicara tentang sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak memiliki ilmu. Ya, apalagi kita menggunakan hanya sekedar akal tanpa didukung oleh dalil. Maka ini tentunya adalah pelanggaran yang paling besar yang dilarang oleh ayat ini. Wa qawluhu qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, inna ma harrama rabbi al-fawahish, sesungguhnya Rabbku mengharamkan fawahish, yakni perbuatan keji.
ma zahara minha wa ma batan, baik yang zahir ataupun yang batin. Wal ithma wal baghy bighairi al-haq, dan juga Allah mengharamkan dosa dan permusuhan tanpa hak, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan Allah mengharamkan kalian memberikan atau mengadakan sekutu kepada Allah padahal Allah tidak memberikan sultan, kekuasaan sama sekali kepada sekutu-sekutu tersebut. Yakni sekutu tersebut lemah, tidak ada yakni kekuatan sama sekali. Kemudian orang-orang menjadikannya sebagai sekutu kepada Allah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah tentang sesuatu yang engkau tidak ketahui, tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui. Para ulama menjelaskan ayat ini mengurutkan dosa-dosa dari yang paling ringan sampai yang paling besar. Yang pertama adalah al-fawahish, perbuatan yang keji. Ya, perbuatan yang keji di sini bisa dimaknai perbuatan yang tidak sesuai dengan urf, bisa jadi, tetapi sudah merupakan keburukan, ya, suatu hal yang tercela. Kemudian ada yang lebih parah daripada itu, yaitu dosa. Kemudian dosa di sini tentunya, yakni dosa yang tidak terkait dengan orang lain. Kemudian yang lebih parah dari itu adalah al-baghi, yakni dosa permusuhan, dosa yang terkait dengan orang lain. Ya, termasuk juga membunuh, termasuk juga merampok, termasuk juga mencuri dan seterusnya. Kemudian ada yang lebih besar lagi daripada itu, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah, dan yang paling besar dari itu adalah berbicara tentang Allah dalam masalah sesuatu yang tidak kita ilmui. Ya, berbicara tentang Allah sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Maka ini adalah ya urutan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan kita lihat berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu termasuk dosa, bahkan disebutkan di sini lebih besar daripada dosa kesyirikan. Kenapa demikian? Karena kalau dosa kesyirikan maka efeknya hanya berlaku pada orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Sedangkan dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka itu bisa memberikan efek kepada orang lain, dan juga konsekuensinya bisa menyebabkan dirinya dan orang lain berbuat kesyirikan. Jadi lebih besar, lebih berbahaya daripada dosa kesyirikan itu sendiri. وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ إِنْكَارَ مَا سَمَّ بِهِ نَفْسَهُ جِنَايَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى. Ya, karena memberikan nama kepada Allah, menyebut Allah dengan suatu nama, dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya sendiri di Al-Quran ataupun di As-Sunnah dengan nama tersebut, atau demikian pula mengingkari sesuatu yang di situ disebutkan bahwa itu adalah nama Allah. Allah menyebut dirinya sendiri dengan nama tersebut di Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kemudian kita mengingkarinya. Maka dua bentuk perbuatan ini adalah jinayah, adalah perbuatan kriminal terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Yakni memberikan nama dan Allah tidak menyebut dirinya dengan nama tersebut. Tidak ada dalilnya. Atau sudah ada dalilnya bahwa itu adalah nama Allah, kemudian kita mengingkarinya. Dua bentuk perbuatan ini sama-sama merupakan perbuatan ya melampaui batas terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Fawajib sulukul adab fi dzalika wal iktisaru ala ma ja'a bihi an-nas. Maka wajib yakni beradab dalam masalah ini, beradab dalam masalah nama Allah itu adalah yakni sesuai dalil. Tidak boleh menyebut Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menyebut dirinya sendiri dengan nama tersebut, dan tidak boleh mengingkari nama yang Allah menyebut dirinya sendiri dengan nama tersebut, gitu ya. Wa wajaba sulukul adab fi dzalika wal iktisar ala ma ja'a bihi nas. Maka wajib untuk memiliki adab dalam masalah ini dan membatasi diri kita dengan apa yang disebutkan di dalil, di nas. Baik, ini kaidah yang kelima. Sekarang kita lanjut kaidah yang keenam, karena ini masih terkait dengan kaidah yang kelima, yaitu asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah itu tidak terbatasi dengan jumlah tertentu. Nah, ini tema utama dari kajian kita pagi ini insyaallah ta'ala, yaitu berapakah jumlah al-asma'ul husna, berapakah jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penulis berkata bahwa
nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Ya, jadi jawabannya bukan 99. Jawabannya adalah kita tidak tahu. Allah yang lebih mengetahui jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini adalah hadis sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak." Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama, huwa lak sammaita bihi nafsak, dengan semua nama yang engkau menamai dirimu sendiri dengan nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama yang engkau turunkan di kitabmu, disebutkan di Al-Quran atau di As-Sunnah. Atau ahadan min khalqik, atau dengan nama yang engkau ajarkan makhlukmu dengan nama tersebut. Yani Allah mengajarkan bisa jadi kepada Nabi atau Rasul, ya, Nabi atau Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW atau kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau kepada Nabi Muhammad SAW pasti diajarkan kepada umat beliau. Tapi bisa jadi ya mengingat definisi Nabi. Apa definisi Nabi? Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang. Sedangkan Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang-orang. Ini perbedaan Nabi dan Rasul menurut salah satu pendapat. Ada pendapat lain. Ya, pendapat lain menyebutkan yang namanya Nabi atau yang namanya Rasul dulu itu orang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk mendakwahi orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kekufuran. Jadi mendakwahkan tauhid. Jadi pasti dimusuhi oleh kaumnya. Sedangkan Nabi, orang yang diberikan wahyu oleh Allah kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, akan tapi Nabi ini bertugas untuk memperkuat ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul sebelumnya. Gitu. Ini pendapat kedua, ya, pendapat kedua perbedaan antara Nabi dan Rasul. Akan tapi pendapat yang mungkin masyhur di negeri kita di Indonesia adalah pendapat yang pertama tadi. Yani Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang-orang. Nah, bisa jadi di antara wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada seorang nabi adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah yang hanya diberikan atau diwahyukan kepada nabi tersebut dan tidak diketahui oleh orang lain. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Au 'allamtahu ahadan min khalqik." Aku memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, atau dengan nama yang hanya engkau yang mengetahuinya. Ya, nama yang engkau simpan sendiri di ilmu ghaib, di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Yani tidak diturunkan sama sekali di dalam wahyu. Tidak diajarkan kepada nabi atau rasul. Tidak antara diajarkan kepada nabi atau rasul atau disebutkan dalam wahyu, dalam kitabullah. Ya, maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama." Ya, ini semua namamu, walaupun ada sebagian yang aku tidak tahu. Ya, bisa jadi yang tidak diketahui adalah nama Allah yang diwahyukan atau diajarkan kepada Nabi sebelumnya, kemudian tidak diperintahkan untuk disampaikan. Kemudian yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW adalah nama yang disimpan oleh Allah sendiri di sisinya, tidak diajarkan sama sekali, tidak diwahyukan dan tidak diajarkan sama sekali. Ini berarti apa? Ini dalil bahwa nama Allah itu tidak kita ketahui jumlah pastinya, totalnya berapa. Ya, ini adalah kaidah yang sangat penting supaya kita bisa
memahami bab ini dengan yakni pemahaman yang sahih, yakni tentunya dalam masalah ini ya sebagian ulama berpendapat jumlahnya 99 misalnya gitu ya. Tetapi di sini penulis menyebutkan bahwa itu bukanlah salah satu pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang dipilih oleh penulis. Ya, jadi penulis merasa bahwa pendapat yang dipilih beliau bahwa jumlah nama-nama Allah kita tidak mengetahuinya. Beliau menilai inilah pendapat yang lebih kuat dan ana pribadi lebih cenderung pada pendapat ini. Kemudian penulis akan menjelaskan bagaimana dengan hadis yang menyebutkan tentang 99 nama Allah. Ya. Wa masta'thara rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wa huwa sahih. Ya, jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan itu adalah hadis sahih. Wa masta'thara Allah Ta'ala bihi fi ilmi al-ghaib la yumkinu ahadan hasrahu wa la al-ihatah bihi. Apa-apa yang Allah simpan untuk dirinya sendiri di ilmu gaib, tidak mungkin ada seseorang yang bisa mengetahuinya ya dan bisa mengetahui jumlahnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk pada hadis tentang 99 nama Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki ya 99 nama, yakni 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga. Maka dia masuk surga. Hadis ini hadis sahih atau tidak? Hadis sahih, bahkan ini adalah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang, kalau ada yang bertanya, bukankah hadis ini jelas? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga. Menghitung di sini tentunya bukan hanya sekedar mengetahui, ya. Di sini disebutkan penulis berusaha menyebutkan 99 nama. Yani tidak hanya sekedar kita mengetahui listnya begitu ya, Allah Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Bari. Ya, tidak hanya sekedar menyebutkan daftar tersebut, akan tapi juga memahami maknanya, akan tapi juga mengamalkannya. Itu yang dimaksud dengan ahsaha di sini. Itu yang dimaksud dengan menghitungnya di sini. Karena kalau sekedar menghitungnya, sekedar menyebutkan daftarnya, maka orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW pun bisa melakukannya, betul tidak? Akan tapi janji surga tidak untuk mereka. Baik. Maka bagaimana kita memahami hadis ini? Ya, apakah mengapa kita tidak simpulkan bahwa jumlah nama Allah adalah 99 berdasarkan hadis ini? Penulis berkata, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, fala yadullu ala hasril asma bihadzal adad. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa jumlah nama Allah terbatasi hanya 99 nama. Walau kana al-murad al-hasr, kalau seandainya yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah pembatasan, yakni jumlah nama Allah hanya 99, lakanat al-ibarah inna asma'allahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhala al-jannah. Maka lafaz hadisnya harusnya sesungguhnya nama-nama Allah ada 99. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Jadi kalau yang dimaksud adalah membatasi cuma 99 nama, maka harusnya lafaznya dalam bahasa Arab atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya nama Allah ada 99. Tapi di sini hadisnya adalah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ini tidak serta-merta kemudian Allah hanya memiliki gitu ya, 99 nama. Aw nahwu dzalik idzan fa ma'na al-hadits anna hadzal adad min sya'nihi anna man ahsahu dakhala al-jannah. Jadi makna hadis ini maksudnya adalah Allah hendak menjelaskan kepada kita semua bahwa
barang siapa yang bisa menghitung dan memahami dan mengamalkan kandungan dari 99 nama Allah, maka dia masuk surga. Akan tapi bukan berarti nama Allah cuma 99. Ini sama seperti misalkan perkataan kita di sehari-hari misalkan ya. Yakni apa misalkan? Contohnya yang mudah dicerna di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, yakni seseorang guru memberikan memberikan perkataan atau mengucapkan perkataan kepada para muridnya, begitu ya. Anda memiliki 10 pulpen yang Anda sebar di perpustakaan ini, barang siapa yang bisa mengumpulkannya maka dia dapat hadiah. Tidak berarti kemudian guru tersebut hanya memiliki 10 pulpen. Yang beliau maksudkan adalah keutamaan dapat hadiah itu ketika orang bisa mengumpulkan 10 pulpen tersebut. Tapi bisa jadi di kantongnya ada 30 pulpen tapi tidak disebar di perpustakaan. Ini pemahaman bahasa. Ini kembali kepada pemahaman bahasa. Kalau dalilnya cuma ini, ini masih tidak begitu tegas. Kalau kita misalkan dalilnya cuma, misalkan Syekh Utsaimin berkata, baca hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Kemudian Syekh Utsaimin berkata misalkan, dan ulama yang lain misalkan berkata bahwa maksud hadis ini yakni Allah memiliki 99 nama. 99 nama inilah barang siapa yang memahaminya, mengumpulkannya dan menghitungnya dan mengamalkan kandungannya, maka dia masuk surga. Kalau jumlahnya sampai 99. Tapi bukan makna hadis tersebut sesungguhnya Allah hanya memiliki. Nah, kalau dalilnya cuma satu hadis ini dengan argumennya demikian, ini memang kurang kuat. Tetapi ketika digabung dengan hadis yang tadi, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan menyebut seluruh namamu, yang engkau namai dirimu sendiri dengan nama tersebut, atau engkau turunkan nama tersebut, wahyukan nama tersebut di kitabmu, atau engkau ajarkan nama tersebut kepada salah satu dari makhlukmu, atau engkau simpan sendiri nama tersebut di ilmu gaib di sisimu. Karena adanya hadis ini dalil yang sangat kuat. Ini dalil yang paling kuat. Dalil utama dalam masalah ini adalah hadis yang ini, yang sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Allah memiliki nama-nama yang Allah simpan untuk dirinya sendiri di ilmu gaib, tidak kita ketahui sama sekali. Ini sama seperti apa makna dari alif lam mim, apa makna dari qaf, apa makna dari huruf muqatta'ah, ya huruf-huruf yang disebutkan di awal surat, sebagian surat, apa maknanya? Kita tidak benar-benar tahu apa maknanya. Tapi sebagian ulama misalkan beristihad, itu mungkin saja ancaman atau peringatan dari Allah, reminder, pengingat dari Allah bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang sama yang digunakan oleh huruf-huruf orang Arab. Tidak ada bedanya. Alif lam mim, ya, qaf, ha mim, tidak ada bedanya dengan huruf-huruf orang Arab. Kalau kemudian hurufnya sama, bahasanya sama-sama bahasa Arab, kenapa kalian tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran? Ini diantara penafsiran yang berusaha dikemukakan oleh sebagian ulama terkait makna dari huruf muqatta'ah tersebut. Tapi sekali lagi, ini cuma penafsiran. Kalau kita ditanya, apakah antum benar-benar yakin? Itulah makna dan hikmah dari huruf muqatta'ah yang disebutkan di awal surat, kita tidak benar-benar tahu. Baik. Jadi kalau dalilnya cuma argumentasi bahwa ini kalimat hadisnya Allah memiliki 99 nama. Jadi Allah tidak menyebut, yakni hadisnya tidak menggunakan redaksi kata hanya. Allah hanya memiliki. Karena tidak menggunakan redaksi kata hanya, maka kita katakan, kita simpulkan bahwa yakni jumlah nama Allah itu tidak hanya 99. Kalau argumentasinya cuma ini, maka ini memang kurang kuat. Tetapi karena ada hadis yang tadi, maka itu adalah dalil yang paling kuat dalam masalah ini. Baik. Wala hadza,
Fayakunu qawluhu man ahsaha dakhala al-jannah jumlah mukammilatun lima qablaha wa laysat mustaqillah. Oleh karena itu kalimat barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga, maka ini adalah kalimat yang melengkapi kalimat sebelum, bukan kalimat sendiri begitu ya. Allah memiliki 99 nama. Sifat dari 99, apa keutamaan dari 99 nama ini? Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Tapi apakah Allah hanya memiliki 99 nama? Tidak. Wa nadhiru hadza an taqul indi 100 dirham a'dadtuha li sadaqah. Yang semisal perkataan ini di perkataan lain di bahasa Arab, misalkan ketika orang berkata, aku memiliki 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Coba kita lihat kalimat ini. Aku memiliki 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Apakah kemudian kita simpulkan bahwa orang tersebut cuma punya 100 dirham? Tidak kita simpulkan demikian. Kita akan mengatakan bisa jadi dia memiliki uang selain 100 dirham tersebut. Cuma keutamaan dari 100 dirham ini apa? Kenapa kok disebutkan secara khusus di kalimat ini? Keutamaannya adalah dia ingin menyebutkan bahwa 100 dirham ini dia siapkan untuk sedekah. Jadi sama dengan kalimat ini, sabda Nabi Muhammad SAW, Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghitungnya, maka dia masuk surga. Tapi apakah Allah hanya memiliki 99 nama? Tidak harus, belum tentu. Ya, yakni hadis tersebut tidak memberikan kepada kita makna hanya. Ya, jadi seperti kalimat yang tadi, aku memiliki uang 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Apakah kemudian kita simpulkan dia hanya memiliki uang 100 dirham? Tidak bisa kita simpulkan demikian. Apakah kita yakin bahwa dia memiliki uang selain uang 100 dirham tersebut? Enggak yakin juga. Tapi setelah ada dalil lain, setelah ada bukti lain, seperti misalkan dia keluarkan uang dari kantongnya, ini adalah masih punya 5 dirham. Baru saat ini kita yakin. Sama seperti tadi, dari hadis 99 nama tadi, apakah kita yakin bahwa Allah, jumlah nama Allah lebih dari 99 kalau cuma berdasarkan pada hadis yang 99 tadi? Tidak yakin juga. Tapi karena ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, aku memohon kepada Allah dengan menyebut namamu ya Allah, yang engkau namai dirimu sendiri dengan nama tersebut. Atau engkau turunkan, engkau wahyukan nama tersebut di kitabmu. Atau engkau ajarkan nama tersebut kepada salah seorang dari makhlukmu, yakni Nabi atau Rasul. Atau nama-nama yang engkau simpan sendiri untuk dirimu sendiri di ilmu ghaib di sisimu. Karena ada hadis ini, baru kita yakin sekali bahwa jumlah nama Allah pasti lebih dari 99. Karena kalau tidak ada sesuatu yang disimpan oleh Allah di ilmu ghaib, nanti sabda Nabi Muhammad SAW tersebut jadi sia-sia, betul tidak? Jadi buat apa Nabi Muhammad SAW menyebutkan demikian kalau tidak ada yang disimpan sendiri di sisi Allah, betul tidak? Dan tidak mungkin sabda Nabi Muhammad SAW sia-sia. Tidak mungkin. Karena mayam tiqanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak berbicara kecuali bahwa itu adalah wahyu. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, akan tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yasihha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhil asma wal hadithul marwi anhu bi ta'yinha dha'if. Tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis atau hadis-hadis yang menyebutkan 99 nama itu secara terperinci. Adapun hadis yang diriwayatkan yang menyebutkan apa saja 99 nama tersebut, maka itu adalah hadis dhaif. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'yinuha laysa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi ahli al-ma'rifah bi hadithin. Yakni hadis yang menyebutkan secara terperinci jumlah 99 nama itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, bukan sabda Nabi Muhammad SAW berdasarkan kesepakatan orang-orang yang mengetahui hadis-hadis beliau, yakni ahli hadis. Wa qala qabla dzalik innal Walid
Dzakaraha an ba'di syuyukhihi asy-Syamiyyin kama ja'a mufassalan fi ba'di turuqi hadithi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata bahwa itu sesungguhnya perkataan Al-Walid. Jadi Al-Walid meriwayatkan dari sebagian syekhnya orang Syam perincian 99 nama tersebut. Jadi itu bukan hadis dari Nabi SAW, tapi itu dari ijtihadnya para ulama, syekhnya, guru-gurunya Al-Walid di sini yang berasal dari Syam tersebut. Dan tidak masalah. Misalkan seorang ulama beristihad, apa saja jumlah 99 nama tersebut, 99 nama Allah. Ya, mari kita telaah dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kita pelajari, kita ambil cuma dari dalil yang sahih, karena sekali lagi tadi harus ada dalilnya ketika kita berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Hajar, yani Al-Asqalani rahimahullah, "Laisatil 'illatu 'an asy-syaikhain Al-Bukhari wa Muslim tafarrudul walid faqat, bal ikhtilafu fihi wal ittirab wa tadlis wa ihtimal al-idraj." Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwa penyakit dari hadis yang dhaif tadi, penyakit dari hadis yang menyebutkan 99 nama Allah secara terperinci daftarnya begitu ya. Penyakitnya sehingga membuat dia jadi dhaif gitu ya. Penyakitnya itu bukan hanya karena Al-Walid sendiri yang menyebutkan hadis tersebut. Tapi juga ada penyakit yang lain, yakni al-ikhtilaf, wal ittirab, wat tadris, wal idraj. Ini istilah-istilah di ilmu hadis yang menyebutkan, yakni yang menunjukkan adanya kelemahan dalam hadis tersebut. Akan tapi kalau ini dijelaskan satu-satu, kita majelisnya sampai jam 9. Jadi kita lanjut saja. Intinya banyak kelemahan dari hadisnya, tidak hanya karena perawinya cuma satu, Al-Walid, ya nggak ada perawi yang lain. Ini saja sudah mencurigakan, betul tidak? Ini saja sudah merupakan poin kelemahan sendiri. Tapi tidak cuma itu. Ada lain kelemahan yang lain, yaitu al-ikhtilaf wal ittirab wat tadlis wal idraj. Baik. Walamma lam yasihha ta'inuha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafa as-salafu fihi wa ruwiya anhum bidzalika anwa'. Karena tidak ada hadis yang sahih yang memerinci apa saja 99 nama Allah yang ada keutamaan tadi, barang siapa yang menghitungnya maka masuk surga. Maka itulah mengapa para ulama generasi terdahulu berbeda pendapat. Apa saja yang merupakan 99 nama. Kok bisa berbeda pendapat? Penyebabnya adalah karena dalilnya. Sebagian ulama menilai ini hadis sahih. Hadis yang mencakup salah satu nama Allah, misalnya ini hadisnya sahih. Sehingga beliau akan menggolongkan nama tersebut sebagai nama Allah. Tapi ulama yang lain menilai hadis tersebut dhaif, sehingga nama tersebut ditolak. Ini bukan nama Allah, hadisnya dhaif. Jadi penyebabnya mengapa para ulama berbeda pendapat tentang apa saja nama 99 tersebut, penyebabnya adalah karena dalilnya sahih atau tidak. Penyebab yang kedua adalah yakni karena bisa jadi nama tersebut yakni itu mensifati Allah, na'am. Tetapi apakah itu merupakan nama atau sekedar mensifati Allah di sebagian yakni kondisi saja? Begitu ya. Misalkan kita mengetahui bahwa salah satu sifat Al-Quran adalah Al-Quranul Karim. Al-Karim adalah salah satu sifat untuk Al-Quran. Demikian pula Al-Majid. Qaf wal Quranil Majid. Nah, Al-Majid adalah salah satu sifat dari Al-Quran. Betul tidak? Kalau kemudian misalkan ada kalimat misalkan bahwa Al-Quran ini Karim misalkan. Begitu ya, mensifati. Tidak disebutkan Al-Karim begitu misalkan. Ha? Karim. Maka kita ragu-ragu. Karim ini beneran sifat Al-Quran yang selalu berlaku di semua kondisi atau cuma di kondisi saja, di kondisi konteks tertentu saja. Ah, itu penyebabnya. Sebagian nama Allah itu para ulama berpikir ini nama Allah, yakni memang nama Allah, kita bisa menyebut Allah dengan nama tersebut di semua kondisi, atau ini cuma mensifati Allah di konteks ini saja. Sehingga nggak boleh kita untuk menamai Allah dengan nama ini, karena ini cuma berlaku di konteks itu. Itu maksudnya. Jadi ini dua penyebab besar adanya perbedaan pendapat, mengapa para ulama sampai berbeda-beda, cuma mendaftar 99 nama, kenapa kok berbeda pendapat? Penyebabnya dua tadi. Karena sebagian hadis itu diperselisihkan sahih atau dhaif, dan sebagian dalil, bahkan Al-Quran, sebagian ayat dan sebagian hadis
Itu para ulama mikir ini apakah berlaku secara umum atau berlaku cuma di konteks itu saja. Baik. Jama'tu tis'atan wa tis'ina isman mimma dhahara li min kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah mengumpulkan 99 nama yang tampak bagiku dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menyebutkan 99 nama, ya. Ini kalau disebutkan panjang, antum mau disebutkan semuanya secara ringkas atau diloncati? Sebutkan semua, minimal pernah dengar. Baik. Allah Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Awwal wal-Akhir, Al-Zahir wal-Batin, ya, Al-Bari, Al-Bar, Al-Basir, Al-Tawwab, Al-Jabbar, Al-Hafiz, Al-Hasib, Al-Hafiz, Al-Hafi, Al-Haq, Al-Mubin, Al-Hakim, Al-Halim, Al-Hamid, Al-Hayy, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Khabir, Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Ra'uf, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Razzaq, Al-Raqib, Al-Salam, Al-Sami', Al-Shakir, Al-Shakur, Al-Shahid, Al-Samad, Al-Alim, Al-Aziz, ya, Al-Aziz, Al-Azim, Al-Afu, Al-Alim. Kalau tadi Al-Alim, kalau ini Al-Alim. Al-Ali, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghani, Al-Fattah, Al-Qadir, sekarang 50. Al-Qahir, Al-Quddus, Al-Qadir, Al-Qarib, Al-Qawi, Al-Qahhar, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Latif, Al-Mu'min, Al-Muta'ali, Al-Mutakabbir, Al-Matin, Al-Mujib, Al-Majid, Al-Muhit, Al-Musawwir, Al-Muqtadir, Al-Muqit, Al-Malik, Al-Malik. Kalau sebelumnya Al-Malik tanpa ya, kalau ini Al-Malik dengan ya. Al-Maula, Al-Muhaimin, Al-Nasir, Al-Wahid, Al-Warith, Al-Wasi', Al-Wadud, Al-Wakil, Al-Wali, Al-Wahhab, Al-Jamil. Nah, sampai Al-Wahhab ini 81 nama dari Al-Quranul Karim. Kemudian ditambah 18 nama dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlahnya 81, 18 gitu ya. Totalnya 99. Nah, 18 yang dari sunnah Nabi SAW. Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayyu. Ini Al-Hayyu lagi ya. Ar-Rab, Ar-Rafiq, mana tadi? As-Subuh, As-Sayyid, As-Syafi, Al-Tayyib, Al-Qabid, Al-Basid, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Witr. Terkait Al-Hakam di sini bacanya Al-Hukum atau Al-Hakam, nanti harus ada cek di hadis ya. Al-Hukum atau Al-Hakam, hadisnya gimana ya? Dan nanti harus kita cek insyaallah. Baik. Jadi intinya 81 dari Al-Qur'an, 18 dari sunnah Nabi SAW, tetapi ini ijtihadnya Syekh Utsaimin. Bisa jadi ulama yang lain berbeda pendapat, dan Syekh Utsaimin memberikan petunjuk di sini terkait adanya kemungkinan perbedaan pendapat. Hadza makhtarnahu bitatabbu. Ini adalah nama-nama Allah yang kami pilih dari tatabbu, dari menelaah dalil-dalil. Wahid wa thamanun isman fi kitabillah ta'ala wa thamaniyah wa asyar isman fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 81 dari Al-Quran dan 18 dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana indana taraddudun fi idkhalil hafi. Walaupun kami memiliki taraddud, keraguan dalam memasukkan nama Al-Hafi. Al-Hafi tadi di salah satu yang dari Al-Quranul Karim nomor, kalau di daftar ini nomor 18 ya, Al-Hafi, li'annahu innama warada muqayyadan fi qawlihi ta'ala an Ibrahim innahu kana bi hafiyya. Karena nama Hafi di sini itu disebutkan
dalam konteks tertentu di firman Allah yang menukil perkataan Ibrahim, innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Allah itu maha baik kepadaku. Hafiya, innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Allah itu maha baik kepadaku. Ini konteksnya, yakni menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat maha baik kepada Nabi Ibrahim, yakni pada konteks itu saja, atau Al-Hafi, maha baik ini bisa dibuat umum sehingga ini nama Allah yang berlaku umum begitu ya. Nah, ini Syekh Utsaimin ragu-ragu. Apakah ini kemudian jadi nama Allah secara umum begitu ya, atau ini cuma berlaku pada konteks itu saja, terkait Nabi Ibrahim saja gitu ya. Nah, ini Syekh Al-Utsaimin ragu-ragu. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa kadzalika al-muhsin. Demikian pula nama Allah Al-Muhsin. Itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin di salah satu nama Allah yang dari hadis, bukan dari Al-Qur'an tapi dari hadis, Al-Muhsin. Li'anna lam nattali ala ruwatihi fi Tabrani wa qad dzakarahu Syekhul Islam min al-asma. Karena kami belum menelaah tentang para perawi hadis tersebut di Sunan Tabrani, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan bahwa Al-Muhsin itu salah satu dari nama Allah. Tapi itu pendapat Syekhul Islam. Ada ulama yang lain yang berpendapat bahwa Al-Muhsin bukanlah nama Allah. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Sehingga kita melihat misalkan nama ulama kita Syekh Abdul Muhsin. Abdul Muhsin itu berarti apa? Mengasumsikan Al-Muhsin adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala kulli hal ada perbedaan pendapat. Ya, ada ulama yang lain yang berpendapat bahwa Al-Muhsin bukan nama Allah. Anda belum mengecek apakah Syekh Abdul Muhsin, apakah beliau berpendapat, apa pendapat beliau dalam masalah apakah Al-Muhsin adalah nama Allah atau tidak begitu ya. Nah, tapi para ulama biasanya objektif, kalau memang bukan nama Allah pasti akan mengemukakannya, pasti akan mengajarkannya. Walaupun nama beliau sendiri adalah Abdul Muhsin. Baik. Bismillah ta'ala ma yakunu mudhafan misal Malikul Mulki Dzil Jalali wal Ikram. Di antara nama Allah ada juga yang merupakan tidak hanya satu kata tapi rangkaian kata, yakni frase gitu ya. Yaitu Malikul Mulki Dzil Jalali wal Ikram. Itu di antara nama Allah yang merupakan frase. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan, mungkin cuma sampai sini saja ya. 2 kaidah saja, tidak sampai 3 kaidah. Karena khawatirnya ini tidak bisa dijelaskan dengan ringkas kaidah yang ketiga. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan.